Kasih dalam Tuhan, apa kabar? Puji Tuhan sehat semua ya. Bapak Ibu Saudara, pada sore hari ini saya akan mengasih sebuah tema The Psychology of Money. Salah satu buku dikarang oleh Morgan Housel yang juga menjadi salah satu buku international bestseller. Padahal buku Psychology of Money ini buku keuangan yang cukup unik. Kenapa dikatakan unik? Karena biasanya buku keuangan kita belajar tentang angka, belajar tentang data, belajar tentang analisa. Tapi dalam buku ini kita nggak menemukan itu semua. Dia nggak ngajarin bagaimana cara kita memilih saham atau cara kita berinvestasi, memilih satu instrumen. Tapi dia mengajari kita kan sama-sama belajar bagaimana sebuah behavioral finance, perilaku keuangan. Karena biasa ketika kita masuk ke dalam dunia finance, ada 3 pilar besar finance biasanya. Kita belajar tentang corporate finance, keuangan untuk mengelola keuangan perusahaan, untuk memaksimalisasi value dari perusahaan. Kita ada belajar investment banking, kita belajar tentang investasi dan valuasi perusahaan banking di sana. Dan yang ketiga yang unik adalah behavioral finance. Kenapa unik? Karena ketika finance biasa bicara tentang angka dan data, behavioral finance bicara tentang psychology, tentang psikologi, ada ilmu sosialnya di sana. Itu yang sama-sama kita bedah pada hari ini. Kita akan belajar dari buku The Psychology of Money. Dan yang paling penting, pelajaran-pelajaran apa yang bisa kita lihat memang sejalan dengan prinsip firman Tuhan. Dan apa yang firman Tuhan bilang, tunggu dulu. Belum tentu ini sejalan dengan firman Tuhan. Itu yang kita sama-sama kupas bersama. Tapi kita akan mulai Bapak Ibu dengan sebuah kisah. Kisah tentang Ronald Read. Ronald Read bekerja 25 tahun di SPBU, di pom bensin. Kemudian dia bekerja 17 tahun menjadi office boy, cleaning service, janitor, tukang bersih-bersih. Tapi yang mengejutkan adalah orang yang seumur hidupnya bekerja hanya sebagai tukang SPBU dan sebagai office boy, ketika dia meninggal, dia meninggalkan harta warisan senilai 8 juta dolar. 8 juta dolar berarti sekitar lebih dari 10 miliar lebih yang dia tinggalkan. 12 miliar bahkan mungkin. Padahal dia cuma bekerja sebagai office boy. Apakah dia pernah menang lotre? Gak pernah. Pernah menang undian? Gak pernah. Pernah ada yang menghadiahkan dia hadiah uang besar, kasih hadiah? Gak pernah. Dia hanya berpenghasilan pas-pasan, rata-rata, cukup sebagai tukang bersih-bersih, dan hanya dari penghasilan yang pas-pasan, dia berhasil mengumpulkan uang sampai 8 juta dolar. Tapi kontrasnya, di satu sisi kita melihat kisah dari Richard Fascon, yang merupakan seorang financial executive, dia seorang fund manager di perusahaan Merrill Lynch, satu perusahaan wealth management yang besar sekali. Dia salah satu direkturnya di sana, dan saking suksesnya dia, usia 40 tahun dia sudah pensiun dini. Dia pensiun dan menjadi filantropis, menjadi dermawan, menjadi orang amal yang beramal baik, bagi-bagi uang ke sana kemari, dia gak kerja lagi. Tapi ketika 2008 krisis menimpa, apa yang terjadi pada Richard? Dia harus declare bankruptcy. Dia harus declare bangkrut. Kenapa? Dia nyicil rumah, dia pinjem duit sama bank untuk memperluas rumahnya yang begitu besar. Dan akhirnya ketika krisis, dia gak bisa bayar bank. Dia gak bisa bayar hutang, dia gak bisa bayar cicilan, dan dia terpaksa dibangkrutkan. Di sini kita melihat 2 kontras Bapak Ibu. Yang satu, orang yang sangat hebat, lulusan MBA Harvard, kerja di perusahaan wealth management, perusahaan keuangan, mengelola uang orang miliaran kalau nggak triliunan, dan akhirnya berakhir bangkrut. Tapi ada seorang tukang OB yang sederhana, yang nggak pernah belajar tentang keuangan sama sekali, yang cuma tiap dapat uang tabung, dan berhasil mengumpulkan 8 juta dolar ketika dia meninggal. Bapak Ibu, dari sini kita bisa melihat bahwa ternyata doing well with money, berhasil dalam keuangan, itu bukan tentang soal seberapa pintar atau seberapa cerdas kita. Tapi ini soal bagaimana kita berperilaku. Bagaimana kita bersikap terhadap uang. Bukan tentang sebanyak apa yang saya tahu tentang ilmu keuangan. Dan yang menjadi kesulitannya adalah yang namanya behavior, perilaku itu sulit untuk diajarkan. Apalagi ke orang-orang yang pintar, ke orang cerdas yang merasa sudah tahu banyak, diajarin hal yang simple, susah untuk diterima. Diajar untuk punya satu habit yang baru, kebiasaan yang baru, itu susah. Tapi kita mulai dengan satu fondasi, satu mindset bahwa untuk mempelajari psychology of money, ternyata
Yang namanya behavior itu lebih penting daripada intelligence. Untuk bisa doing well with money, bisa mengelola uang dengan baik, gak butuh harus pintar, berpendidikan tinggi, harus belajar ilmu ekonomi, ilmu finance, gak usah. Ini adalah ilmu sederhana, soft skill yang sederhana, karena ini berbicara tentang behavior, perilaku. Kalau kita bisa punya perilaku yang tepat, punya behavior yang tepat, punya sikap yang tepat terhadap uang, maka kita juga bisa, seperti tukang OB itu, kita doing well with money. Kita berhasil dalam persoalan keuangan. Nah, untuk masuk ke dalam doing well with money, bagaimana seorang bisa berhasil dalam keuangan gitu ya. Ada 2 faktor Bapak Ibu yang dibahas dalam buku ini. Faktor pertama adalah faktor yang uncontrollable, faktor yang tidak bisa dikontrol. Tapi ada juga faktor yang bisa dikontrol oleh kita. Nah, kita kan mulai dengan faktor yang tidak bisa dikontrol terlebih dahulu. Ternyata ada orang-orang yang mahir, sukses, berhasil dalam mengelola uang karena ada faktor namanya faktor luck, faktor beruntung, faktor hoki. Nah, kita coba lihat kisahnya ya. Dan itu gak jauh-jauh dari orang yang sangat terkenal, satu orang terkaya di dunia bernama Bill Gates. Masa sih Bill Gates hoki? Bill Gates kan sehebat. Dia menciptakan Microsoft, membangun Microsoft dari nol, menciptakan software, dan seterusnya. Masa dia mulai dengan beruntung? Kita lihat. Bill Gates mengatakan, tidak mungkin ada Microsoft, perusahaan yang didirikan, kalau tidak ada sekolah Lakeside. Sekolah tepatnya bersekolah dulu di Seattle ketika masih kecil. Ini kondisi sekolahnya, Lakeside, sebuah sekolah kecil di Seattle. Muridnya cuma sekitar 300 orang. Dan di sanalah Bill Gates bertemu dengan Paul Allen, yang akhirnya menjadi co-founder, mitranya, yang sama-sama mendirikan pendiri dari Microsoft. Di sana juga lah Bill Gates mengenal yang namanya komputer. Karena waktu itu dari gurunya merasa, wah ada komputer, dan komputer itu masih jarang sekali, langka sekali, mahal sekali. Kampus-kampus universitas saja, itu nggak semuanya punya komputer, jarang banget ada komputer. Tiba-tiba ada sekolah SMA, bukan SMA, masih SMP bahkan, sekolah SMP SMA yang membelikan komputer satu ditaruh di sekolahnya. Dan kalau kita lihat perbandingan Bapak Ibu ya, dari 300 juta anak yang ada di dunia di tahun itu, di zamannya Bill Gates, ada 18 juta anak muda yang tinggal di Amerika. Dari 18 juta anak yang ada di Amerika, cuma 100 ribu anak yang ada di kota Seattle, di kota tempat kelahiran Bill Gates. Dan dari 100 ribu anak di kota Seattle, cuma 300 anak yang sekolah di sekolah Lakeside. Yang kebetulan sekolahnya membelikan komputer yang begitu mahal, yang masih begitu langka, ditaruh di sekolahnya. Dan tiba-tiba kucuk-kucuk Bill Gates sekolah di sana, dia belajar komputer dan ketemu dengan co-foundernya Paul Allen. Perbandingannya 1:1 juta. Untuk ada kemungkinan seorang anak di tahunnya Bill Gates bisa punya akses ke komputer di sekolah, itu kemungkinan 1:1 juta. Iya betul, kita nggak menghilangkan bahwa Bill Gates hebat, dia pintar, dia memuas semua dari nol, iya. Tapi kita juga nggak bisa menutup mata bahwa ada faktor luck di sini. Ada faktor keberuntungan yang dimiliki oleh Bill Gates dibanding dengan jutaan anak-anak lainnya di zaman dia lahir. Tapi ironisnya, ternyata ketika itu Bill Gates, ketika dia mulai tertarik pada komputer, dia gak cuma berdua sama Paul Allen. Dia punya teman ketiga namanya Ken Evans. Ken Evans dengan Paul Allen, dengan Bill Gates, mereka bersahabat, begitu dekat, sama-sama suka dengan komputer. Bahkan Ken Evans adalah orang yang visioner. Dia seringkali, dia ke sekolah aja bawa koper tuh kayak koper bos-bos, yang koper kulit. Terus dia ngomong, wah nanti kita ke depan akan bikin perusahaan seperti ini, bikin perusahaan seperti itu. Dan Bill Gates mengatakan, Ken ini orang yang pintar banget. Dia jago IT. Ya kalau nggak lebih pintar Bill Gates, minimal sepintar Bill Gates lah. Dia orangnya jago. Dan Bill Gates sudah bisa melihat bahwa ke depan, kalau dia mendirikan perusahaan, pasti diri dia bareng sama Paul Allen, bareng sama Ken Evans. Pasti bertiga mereka bikin perusahaan Microsoft. Tapi apa yang terjadi? Suatu hari sebelum graduation, sebelum kelulusan SMA, Ken Evans pergi mendaki gunung, mengalami kecelakaan, dan dia meninggal. Padahal dari 30 juta orang yang mendaki gunung setiap tahun di Amerika, itu cuma 30 orang yang meninggal. Dan di tahun itu, Ken Evans salah satunya. 1:1 juta kemungkinan. Kalau enggak mungkin sekarang founder Microsoft ada 3, ada Bill Gates, ada Paul Allen, dan ada Ken Evans. Dia orangnya pintar, dia bersahabat ngambil sama Paul Allen, harusnya dia sama-sama dengan Microsoft. Tapi apa boleh dikata, dia kurang beruntung.
Dia meninggal, akhirnya Bill Gates berturut Pak Allen menjadi berjaya, menjadi orang terkaya di dunia dengan mendirikan Microsoft. Tapi dari peristiwa ini, dari fakta bahwa dalam dunia keuangan ada faktor yang tidak bisa dikontrol, faktor keberuntungan, luck yang gak bisa kita atur, kita bisa belajar suatu hal. Apa itu? Kita harus be humble ketika semua terlihat berjalan dengan baik, tapi kita juga harus be forgiving ketika semua tidak berjalan dengan baik. Ini adalah behavior pertama yang bisa kita pelajari dari buku The Psychology of Money. Bahwa ketika semua berjalan lancar-lancar, wah semua kelihatan hebat, lancar, wah Microsoft, wah berhasil lah Bill Gates. Ya ingat humble. Kenapa? Ya mungkin Bill Gates gak bisa jadi seperti ini kalau dulu dia bukan salah satu dari 300 anak yang beruntung, dari 300 juta anak di dunia, dia punya akses ke komputer. Tapi ketika kita ngarepin, kok situasi bermasalah ya, kok kayak hidupnya gak berhasil, hidup saya banyak kesulitan. Ya jangan menyalahkan dirimu, bukan berarti engkau lebih bodoh, bukan berarti engkau lebih payah, bukan berarti engkau jauh lebih jelek. Tapi memang kondisinya sedang tidak mendukung. Kondisi sedang tidak memungkinkan. Be forgiving, gak usah nuntut. Dan ini membuka pikiran kita bahwa seringkali kita berpikir, wah semua tergantung pada saya, kekuatan saya, tenaga saya, kinerja saya. Kalau saya berhasil saya yang hebat, kalau saya gagal saya yang parah jeleknya. Belum tentu. Kalau berhasil tetap rendah hati, karena ada faktor X tadi yang tidak bisa kita duga, yang bukain jalan buat kita. Tapi kalau kita gagal pun, jangan menyalahkan diri terlebih dahulu. Memang mungkin belum saatnya. Nah tapi kita coba lihat Bapak Ibu ya, apa sih kata Alkitab tentang hal ini? Apa kata Alkitab tentang takdir, tentang nasib, tentang hoki, keberuntungan, itu ada gak sih menurut Alkitab? Kalau saya sering mendengar orang Kristen bilang, wah dalam kekristenan gak percaya takdir itu ada, percayanya nasib. Dan saya suka bingung apa beda takdir dan nasib. Karena bahasa Inggris sama-sama fate, F-A-T-E gitu kan ya, takdir, nasib. Sudah ditentukan, sudah jalannya. Nah apakah Bapak Ibu kekristenan percaya tentang takdir atau nasib atau hoki? Well, satu sisi kita percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat. Tuhan yang mengatur, menentukan segala sesuatu. Semua yang terjadi di alam semesta ini dalam seluruh kehidupan kita hanya bisa terjadi atas seizin, sekehendak, sekedaulatannya Tuhan. Tidak mungkin ada yang terjadi di luar kehendaknya Tuhan, seizinnya Tuhan. Sampai Tuhan kaget, waduh kok tiba terjadi gini. Semua kedaulatan Tuhan. Tapi satu sisi ada yang namanya kehendak bebas manusia. Manusia bisa memilih, mengambil keputusan, mengambil langkah-langkah. Loh, seringkali kita tabrakin, loh jadi gimana? Kalau Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang ngatur, udah takdir, udah Tuhan yang ngaturin jalannya begini, berarti manusia gak punya kehendak bebas dong. Kan semua udah diaturin Tuhan, udah ditentuin, takdirnya udah jelas nasibnya. Atau kalau Tuhan manusia benar-benar punya kehendak bebas, ya berarti Tuhan gak benar-benar berdaulat dong. Kan Tuhan gak bisa ngontrol, habis ini saya mau ngomong apa, mau pakai baju apa. Kalau dikontrol saya jadi robot kan. Nah seringkali seolah-olah bertubrukan. Padahal enggak Bapak Ibu. Jalan tengahnya, sebenarnya kehendak bebas yang manusia miliki adalah kehendak bebas di dalam keterbatasan. Saya kasih contoh gini, Bapak Ibu bisa milih gak mau tinggal di mana? Oh bisa, saya mau pilih tinggal di Suntar, saya mau pilih tinggal di Gading, saya mau pilih tinggal ke Serpong dan seterusnya. Oke, Bapak Ibu bisa pilih gak mau tinggal di Matahari? Gak bisa. See? Itu artinya kehendak bebas kita pun bukan kehendak bebas yang mutlak, tapi kehendak bebas di dalam keterbatasan. Apa yang membatasi kehendak bebas kita? Kedaulatan Tuhan. Jadi kehendak bebas kita ada di dalam kedaulatan Tuhan. Dan Tuhan di dalam kedaulatannya mengatakan, dalam Roma 8 ayat 28, kamu tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Allah bekerja dalam segala sesuatu, bukan cuma hal yang baik-baik loh Bapak Ibu. Segala sesuatu, hal yang baik, hal yang buruk, itu Tuhan bekerja di dalamnya. Tuhan itu spesialis pengubah hal yang buruk dan menjadikannya baik. Masih ingat ketika Yusuf disamperin sama saudara-saudara takut bertemu Yusuf, Yusuf bilang apa? Kamu mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Tuhan mereka-rekakannya untuk kebaikan. Betul kita hidup di dunia yang tidak sempurna, dunia yang bobrok, penuh dosa, penuh bencana. Tapi pemeliharaan Tuhan masih nyata di dalam sana. Meskipun hidup kita tidak selalu beruntung, meskipun ada persoalan yang harus kita hadapi, tapi ujung-ujungnya Tuhan udah nyiapin yang terbaik buat kita. 1 Korintus 10 ayat 13 firman Tuhan berkata, pencobaan-pencobaan yang
kamu alami ialah pencobaan biasa yang gak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu dia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Bapak Ibu, ketika ada hal buruk yang mau menimpa kita, ada pencobaan yang Tuhan izinkan menimpa kita, itu hal buruk, itu kesialan tanda kutip, itu pencobaan, udah difilter dulu sama Tuhan. Tuhan bukan cuma memelihara engkau, merencanakan rancangan yang baik untuk happy endingnya, tapi on the prosesnya, sekalipun Tuhan izin ada pencobaan datang, Tuhan filter dulu. Oh, yang ini enggak, ini terlalu berat buat anakku, jangan dikasih. Jadi enggak boleh terjadi sama dia. Tuhan berdaulat, dia menentukan, dia yang mengizinkan apa yang boleh terjadi dan tidak terjadi dalam hidup kita. Masih ingat ketika iblis mau mencobai Ayub, dia harus minta izin dulu sama Tuhan. Jadi jangan khawatir untuk hidup ini, kenapa? Karena meskipun ada faktor keberuntungan dan ada faktor kesialan, Tuhan menjaga dan memelihara kita. Yeremia 29 ayat 11-13. Firman Tuhan berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dalam bahasa Inggris rancangan damai sejahtera digunakan kata the plans to prosper you. Yang seringkali diartikan, prosper artinya makmur. Berarti Tuhan merencanakan memberikan kemakmuran buat anak-anaknya. Enggak gitu Bapak Ibu, dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Ibrani digunakan kata salom, damai. Jadi lebih tepat bahasa Indonesia sebenarnya. Cuma banyak yang suka asal kutip diambil kata prosper. Wah, Tuhan punya rencana bikin kamu makmur. Jadi kalau kamu gak makmur-makmur, ada yang salah. Ya gak gitu konsepnya Bapak Ibu. Rencana Tuhan mendatangkan damai sejahtera bagi kita. Apapun kondisi kita, lagi ada pencobaan, lagi makmur, lagi susah, kita punya damai. Itu rancangan Tuhan buat kita. Tapi Tuhan lanjutin. Setelah ayat 11, ayat 12-13, firman Tuhan berkata gini. Yeremia 29, ayat 12 dan 13. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, aku akan dengerin kamu. Dan kalau kamu mencari aku, kamu menemukan aku. Kalau kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Jadi setelah Tuhan bilang, aku akan memelihara kamu, rancanganku adalah rancangan yang penuh dengan kebaikan, rancangan yang penuh dengan kedamaian, tapi ada ayat berikutnya. Kamu harus apa? Minta, berseru, berdoa, dan mencari aku. Bapak-Ibu ingat firman Tuhan mengajar, kita harus minta, maka akan diberikan, cari, kita akan menemukan, ketuk, pintu akan dibukakan. Minta, cari, ketuk. Artinya apa? Kita doa, minta sama Tuhan, kita cari, kita usaha, lalu kita ketuk, kita tunggu. Setelah kita berdoa seperti itu kan, kita minta, kita usaha, lalu kita menunggu Tuhan menjawab. Nah di ayat ini kita lihat, di ayat 11 Tuhan bilang, Tuhan memelihara kamu. Iya, Tuhan yang rancangin semua yang baik buat kamu. Tapi kamu tetap harus doa, tetap harus usaha. Dan karena itu saya suka sekali dengan satu quotes dari salah satu filsuf dari Romawi, Seneca. Kebetulan Seneca adalah saudara sepupu dari Pontius Pilatus. Dia adalah seorang filsuf di zaman Romawi dan dia berkata, keberuntungan itu ada rumusnya. Keberuntungan sama dengan kesempatan ditambah dengan persiapan. Kesempatan datang dari Tuhan. Persiapan datang dari kita manusia. Artinya apa? Tuhan mau kasih kesempatan sebaik apapun ke kita. Kalau kita yang gak mau usaha, gak mau mencari, gak mau mempersiapkan diri, beruntung gak? Enggak. Sebaliknya kita mau usaha kayak apapun, ngotot kayak apapun, mempersiapkan diri kayak apapun. Kalau Tuhan gak kasih kesempatan, beruntung gak? Enggak. Keberuntungan adalah kombinasi dari kesempatan ditambah dengan persiapan. Kesempatan datang dari Tuhan, ada faktor X uncontrollable yang gak bisa kita kontrol, tapi ada persiapan, ada faktor yang bisa kita kontrol. Nah, karena itu kita mau masuk ke faktor yang kedua sekarang, faktor yang bisa kita kontrol dalam keuangan. Apa yang bisa kita kontrol? Bapak Ibu, setiap kali kita dalam keuangan, nerima uang, ada uang masuk, maka cuma dua kemungkinan kita berperilaku terhadap uang tersebut. Uangnya kita gunakan, uangnya keluar lagi, atau uangnya kita simpan. Nah, uang yang masuk inilah ya dalam bahasa akuntansi, ekonomi, bisnis sebut dengan penghasilan. Kita bekerja, kita berusaha, itu kita mendapatkan penghasilan, dapat gaji, untung bisnis itu dapat penghasilan. Nah, kita dapat penghasilan, bisa uangnya kita pakai untuk keluar jadi biaya, bisa uangnya kita simpan atau kita tabung. Sesederhana itu. Apa faktor yang bisa kita kontrol adalah faktor biaya dan tabung. Duit yang ada di tangan kita, uang yang di tangan kita adalah faktor yang bisa kita kontrol. Penghasilan bisa kita kontrol gak? Gak bisa.
Kalau penghasilan bisa kita kontrol ya, kita mau penghasilan sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya. Masalah gak bisa. Iya, kita bisa kontrol kita mau kerja apa, kita bisa kontrol kita mau usaha apa, tapi berapa hasilnya, ya perpaduan keberuntungan tadi. Perpaduan kesempatan yang Tuhan kasih, persiapan dari kita. Kita gak bisa kontrol penghasilan. Tapi kita masih bisa kontrol biaya dan tabung. Itu yang ada di tangan kita. Yang kita yang kontrol uangnya mau diapain, keluar kemana, atau uangnya mau disimpan di mana. Nah ini mirip dengan ilustrasi yang ada di Matius 25 ayat 14-30, perumpamaan talenta. Sakit Bapak Ibu tahu ceritanya. Ada seorang tuan mau berpergian, dia panggil 3 hambanya, yang satu dikasih 5 talenta, satu dikasih 2 talenta, yang ketiga dikasih 1 talenta. Terus akhirnya hamba yang 5 talenta menghasilkan 5 lagi, hamba yang dapat 2 talenta menghasilkan 2 talenta, hamba yang dapat 1 talenta, uangnya dikubur di bawah tanah, nggak menghasilkan apa-apa. Pulang-pulang tuannya marah, 1 talenta diambil dari yang si hamba yang malas, dan dapat 5 dan 2 talenta menghasilkan double, masuklah berbahagia dalam kerajaan Tuhanmu. Di sini kita melihat bahwa apa yang kita punya itu titipan dari Tuhan. Tugas kita bukan memilih, Tuhan saya dipercayain berapa ya penghasilannya ya. Enggak, itu tugas Tuhan. Tuhan kasih 5, 2, 1 masing-masing menurut kesanggupannya. Tapi mereka yang dapat 5 talenta harus bertanggung jawab sama apa yang Tuhan kasih. Yang dapat 2 harus bertanggung jawab sama yang 2. Yang dapat 1 bertanggung jawab sama yang 1. Kita gak bisa kontrol Tuhan kasih kita berapa duit. Tapi kita bisa kontrol seberapa kita bisa bertanggung jawab atas uang yang ada di tangan kita. Dipercayakan Tuhan. Beda-beda tiap orang beda-beda. Ada dapat 5, 2, 1. Tadi ada faktor luck. Kita gak bisa milih, oh saya lahir di keluarga seperti apa, saya lahir di kota mana, saya masuk sekolah ketemu teman-teman seperti apa, kita gak bisa pilih. Dan mungkin sekolah kita masuk, pekerjaan orang tua kita, koneksi orang tua kita bisa membantu kita one step lebih maju selangkah dibanding anak-anak lain. Bisa. Bisa juga enggak. Kita gak bisa kontrol itu. Tapi kita kontrol adalah ketika uangnya udah masuk dan di tangan, mau saya pakai apa? Untuk biaya atau untuk ditabung? Dalam buku ini ketika uang yang lebih banyak kita keluarkan untuk biaya, maka sebenarnya kita mengeluarkan uang itu untuk terlihat kaya. Tapi ketika uang itu kita tabung, maka sebenarnya kita lagi menyimpan uang untuk the real wealth, kekayaan yang sejati. Apa maksudnya yang satu terlihat kaya, rich, yang satu benar-benar memiliki kekayaan sejati, wealth. Bedanya gini, Bapak Ibu ketika kita mengeluarkan uang kita untuk belanja, misalnya beli jam tangan mewah, atau beli baju, atau beli mobil, sport car, mobil mewah. Uangnya keluar jadi barang. Oh kita terlihat kaya kan? Tapi dengan adanya barang tersebut, uang kita keluar loh Bapak Ibu. Dengan kita mengeluarkan uang tersebut jadi biaya, uang kita hilang. Sekarang kita sudah tidak punya lagi uang tersebut, karena uang tersebut sudah berubah wujud menjadi barang, dan barang tersebut nilainya menurun. Tapi ketika uangnya saya tabung, kenapa di belakang sejati? Karena uangnya masih ada di saya. Bahkan bisa bertumbuh-tumbuh. Ketika uangnya dikeluarin, kelihatan kaya, ada barangnya, tapi sebenarnya saya nggak kaya. Karena uangnya saya berkurang. Harta saya berkurang, uang saya berkurang. Tapi ketika saya tabung, nggak kelihatan kaya, nggak kelihatan barang kan, tapi sebenarnya harta saya bertambah. Karena saya menabung. Maka prinsip buku saya kalau Giovanni sederhana sekali. Kalau engkau mau doing well with money, engkau mau berhasil dalam keuangan, sesimpel bagaimana engkau mengontrol biayamu engkau tekan dan tabunganmu engkau naikkan. Gampang banget. Ya makanya OB aja tadi bisa berhasil sukses seperti itu. Tapi prakteknya susah Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini behavior ya, perilakunya harus kita lakukan. Kita harus less ego kita harus dikurangin. Dan wealth kita, kekayaan kita yang harus ditambah. Karena ketika kita belanja biaya sesuatu, itu sebenarnya kita belanja dengan ego kita. Kita beli barang dengan ego. Warren Buffett mengatakan demikian. Satu orang terkaya di dunia, Warren Buffett, yang ia dapat kekayaan cuma dari investasi. Dia mengatakan, jangan tukarkan apa yang kamu punya dan kamu butuhkan, dan ditukarkan dengan sesuatu yang sebenarnya kamu belum punya dan sebenarnya kamu gak butuh. Jangan. Bodoh adanya bagi seseorang untuk meresikokan sesuatu yang penting bagi dia dan ditukarkan buat sesuatu yang sebenarnya gak penting buat dia. Pentingnya buat orang lain, pentingnya buat lihat keren. Sebenarnya itu gak penting buat dia. Tapi dia nukerin itu. Dia punya, dia tukarin buat dapat yang dia gak punya. Padahal yang dia punya lebih dia butuhin. Yang dia gak punya sebenarnya dia gak butuh, tapi dia tukarin. Kenapa? Karena masalah ego. Karena pengen look rich.
pengen terlihat kaya. Kalau setiap kali kita keluarin uang kita untuk terlihat kaya, kita sedang berkurang kekayaannya. Itu kata buku ini. Psikologinya seperti itu. Karena itu kita harus belajar berkata cukup, be enough. Untuk bisa less ego, menekan ego kita harus punya soft skill, belajar berkata cukup. Nah, bagaimana belajar berkata cukup? Behavior yang ketiga, perilakunya, kita harus belajar stop untuk mengingini lebih. Ada orang suatu hari tanya, kamu harus sampai seberapa banyak lagi sih baru kamu bisa dikatakan sukses? Kamu harus berapa banyak lagi sih baru kamu bisa mengatakan, oke cukup, aku mau pensiun. Jadi mau mengatakan, more. Aku mau lebih banyak lagi. Aku mau lebih banyak lagi. Karena itu gak ada habis-habisnya Bapak Ibu. Kenapa orang-orang selalu mau lebih? Why people want more? Kenapa selalu mau lebih? Karena ada yang namanya ambisi dan ada yang namanya kepuasan. Dan seringkali kenaikan ambisi kita, marginnya, selisihnya lebih tinggi daripada kenaikan kepuasan kita. Saya kasih contoh gini Bapak Ibu. Ketika kita minum air, lagi haus-hausnya gitu, kita minum air, wah gelas pertama, seger enak. Gelas kedua, wah gila, ada gelas tiga udah cukup, udah satisfied, udah puas kita. Penambahan kepuasannya udah nggak banyak. Kita minum gelas yang keempat, kelima udah nggak puas. Baru gelas ketiga kita udah puas sekali. Hanya karena kita mengkonsumsi lebih banyak, tidak membuat kita lebih puas. Tapi beda dengan ambisi. Ketika kita bisa dapat uang lebih banyak, kita mencicipi posisi lebih tinggi, kita mendapatkan kekuasaan lebih besar, kita haus. Maunya lebih, dan lebih. Padahal sebenarnya kita nggak butuh kelebihan sebanyak itu untuk berasa puas. Itu ironinya. Tanpa kita punya kelebihan uang sebanyak itu, kelebihan kekuasaan sebanyak itu, kelebihan dudukan sebanyak itu, setelah kita udah happy, kita naik pangkat tambah duit pun sebenarnya nggak menambah, tiba-tiba dia happy-nya segini, jadi segini happy-nya enggak. Udah mentok sebenarnya happy kita, satisfaction kita, kepuasan kita tuh udah mentok. Tapi ambisi kita tuh gak habis-habis. Selalu maunya lebih, dan lebih. Keserakahan manusia. Nah, pertanyaannya lagi, apa kata Alkitab? Boleh gak sih sebenarnya orang Kristen punya ambisi? Karena kalau dunia bisnis kan ambisi adalah suatu hal yang positif. Boleh gak sih orang Kristen punya ambisi maunya lebih, dan lebih? Ya dong. Kalau kamu yang ambisi, ya kamu gak akan bisa, kamu akan kalah bersaing. Kamu akan melempem, akan ya udah letoy biasa aja. Kamu harus punya ambisi supaya maju, dan maju. Boleh gak sih orang Kristen punya ambisi? Ternyata firman Tuhan berkata demikian. Ibrani 13 ayat 5. Firman Tuhan berkata, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Firman Tuhan berkata jelas, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Jadi kalau ambisi kita selalu, saya maunya lebih, bos, saya mau lebih lagi. Sorry Bapak Ibu, itu tidak alkitabiah. Itu bukan firman Tuhan ajarkan. Firman Tuhan mengajarkan, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. 1 Timotius 6 ayat 10 firman Tuhan juga berkata demikian. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Bukan uang loh ya, cinta uang. Uang itu netral, sama kayak pisau. Bisa kita pakai buat masak, bisa kita pakai buat tusuk orang. Uang bisa kita pakai untuk hal yang baik, uang bisa kita pakai untuk hal yang jahat. Tapi yang jadi masalah adalah kita mulai cinta uang. Kenapa? Sebab oleh memburu uang lah, ambisius kan, maunya memburu uang, maunya lebih, I want more and more. Oleh memburu uang lah, beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ada tuh quote yang menarik sekali Bapak Ibu oleh Benjamin Franklin, salah satu pendiri, Bapak pendiri Amerika, dia berkata, uang sebenarnya gak pernah bikin manusia happy. Dan gak akan pernah bikin manusia happy. Sama sekali gak ada di dalam natur keuangan si uang itu sendiri yang bisa memproduksi atau menghasilkan kebahagiaan. Sebaliknya, semakin banyak seseorang punya uang, akan semakin pengen lebih banyak dia inginkan uang. Dan ironisnya yang mengatakan ini Benjamin Franklin, itu adalah orang yang mukanya terpang-pang di lembaran dolar $100 Amerika, US dollar. Jadi ingat tuh setiap kali kalau kita mau ke Amerika kita pakai uang $100 keluar, ingat uang tidak memberikan kamu kebahagiaan. Ditulis di pampang mukanya di sana. Benjamin Franklin mengatakan.
Tapi Bapak Ibu ketika dikatakan be enough, harus mencukupkan diri, bukan berarti kita berleha-leha, kita tidak mengejar peluang, kita melempem. Enggak, tetap perlu menyadari peluang, tetap perlu kejar peluang. Hanya saja mencukupkan diri artinya kita menyadari, apa yang kita sadari? Bahwa keinginan kita yang sebenarnya gak ada puas-puasnya, gak ada batasnya, ambisi kita yang tidak berujung itu, lama-lama hanya akan mendorong kita pada suatu titik penyesalan. Saya ulang ya, keinginan kita yang gak ada habis-habis, yang tidak bisa dipuas-puaskan, tadi ambisi yang tidak ada habis-habisnya itu kalau diterusin, hanya akan mendorong kita mencapai titik penyesalan. Saya kasih contoh cerita seperti ini, bukunya sih yang kasih ceritanya. Ada satu orang yang sukses namanya Raja Gupta. Raja Gupta profilnya adalah CEO dari McKinsey, perusahaan consulting terbesar di dunia. Dan dia bisa jadi CEO di usia 40-an tahun. Mudah sekali, hebat. Di tahun 2007 dia pensiun dan bergabung dalam PBB, United Nations. Dia berikrar untuk menyumbangkan sejumlah uangnya untuk sosial bersama-sama dengan Bill Gates. Dan dia diangkat menjadi BOD, Dewan Direksi dari 5 perusahaan TBK, perusahaan logo publik. Dan di tahun 2008, dia memiliki harta dengan kekayaan 100 juta dolar. Berarti berapa tuh? 100 juta dolar. 1 triliun lebih berarti ya, kira-kira. 1,5 triliun mungkin. Tapi ironisnya, ketika dia sedang bekerja lagi mengawasi lah sebagai direksi di satu perusahaannya dia mendengar berita, bahwa perusahaan Goldman Sachs, salah satu perusahaan keuangan, mau diinvest sama Warren Buffett. Lalu dia langsung telepon, seorang sekuritas dia, brokernya, beliin saya saham Goldman Sachs. Itu disebut dengan insider trading, itu gak boleh. Dan singkat cerita akhirnya sedih, Raja Gupta akhirnya dia dipenjara gara-gara insider trading. Itu praktek yang dilarang di Amerika, tapi saya gak tahu kenapa di Indonesia tidak dilarang. Singkat cerita ya, hanya dia dapat sih dalam 1-2 jam gitu ya, 1 hari bisa dapat 1-17 juta dolar. Hanya gara-gara punya kesempatan insider trading. Tapi itu akhirnya dia ditangkap, dia punya harta banyak kan, 100 juta dolar. Dan akhirnya ketika keluar dari penjara, dia mengatakan bahwa aku nyesel banget karena aku kehilangan yang namanya reputasi. Ya uangnya masih ada, uangnya masih banyak, tapi dia kehilangan namanya reputasi. Reputasi buat dia berharga sekali. Nah Bapak Ibu, dari sini kita bisa belajar bahwa ketika kita belajar untuk mencukupkan diri, be enough, kita harus menyadari bahwa ada hal-hal yang tidak pernah worth it untuk kita resikokan, untuk kita pertaruhkan. Sebesar apapun kemungkinan potensi keuntungan yang bisa kita dapatkan. Karena setiap kali kita mau mendapatkan keuntungan, selalu ada yang kita pertaruhkan, ada resiko. Dan ada hal-hal yang gak layak buat kita pertaruhkan, hanya demi dapat kelebihan keuntungan. Apa saja hal tersebut? Yang pertama, reputasi. Reputasi adalah hal yang sangat berharga, jangan dipertaruhkan. Yang kedua, kebebasan. Jangan pertaruhkan kebebasanmu melakukan hal yang salah, akhirnya dipenjara dan seterusnya. Yang ketiga, keluarga dan teman, itu juga berharga. Jangan kau pertaruhkan keluargamu, pertemananmu hanya demi mendapatkan sejumlah kelebihan uang. Nggak worth it. Dan yang keempat, dikasihi oleh orang-orang yang engkau ingin dia mengasihi engkau. Kau dicintai oleh orang-orang yang engkau ingin dia mencintai engkau. Jangan kau hilangkan itu, pertaruhkan itu hanya demi uang. Gak worth it Bapak Ibu. Ada hal-hal yang tidak worth it, tidak layak untuk kita pertaruhkan hanya demi mendapatkan sejumlah kelebihan uang. Karena itulah prinsip yang ketiga, behavior ketiga, stop wanting more, berhentilah mau lebih banyak, dan jangan pertaruhkan apa yang sebenarnya benar-benar berharga. Apa yang benar-benar worth it, jangan dipertaruhkan. Nah behavior yang keempat, prinsip yang keempat Bapak Ibu bisa kita pelajari adalah stop social comparison. Kalau kita mau menekan ego kita, less ego, selain tadi kita belajar untuk berkata cukup, pasang targetnya nggak, abisnya tembus-tembus terus one more, kita berkata cukup. Yang berikutnya adalah untuk menekan ego kita perlu stop membanding-bandingkan diri kita kepada orang lain, kepada sosial. Buku itu kasih satu cerita gini, ilustrasi. Ada seorang pemain basket ya biasa profesional, tapi bukan pemain basket yang hebat sekali. Dia berpenghasilan $500,000 per tahun.
Atau sekitar 7,5 M per tahun. Kaya gak kita bilang? Oh ya kaya lah. Itu kan 1 tahun dia bisa dapat 7,5 M. Sukses, kaya raya, oh ya kaya raya. Tapi ketika kita mulai membanding-bandingkan, dia membandingkan diri, tapi saya cuma amatiran nih. Cuma baru rookie, baru awal, profesional awal. Ada satu pemain baseball, katanya yang Mike Trout, ditulis di buku yang lebih profesional, dia setahun bisa menghasilkan 36 juta dolar. Atau setahun menghasilkan 540 M. Makanya tadi pemain baseball yang ya profesional juga, 7,5 M per tahun. Kita pikir 7,5 tahun gede-gede. Tapi pas dibanding ada 540 M, 7,5 M jadi terasa kecil. Tapi ketika kita bandingin Mike Trout dengan Warren Buffett, yang setahun bisa nambah kekayaannya sampai 3,5 miliar dolar, atau setahun bisa hartanya nambah 52 triliun, setahun loh nambah harta 52 triliun. Iya, setahun dapat 540 M jadi terlihat kecil. Tapi ketika Warren Buffett kita bandingkan sama Jeff Bezos, orang terkaya di dunia, yang di tahun 2018 setahun hartanya bisa bertambah 24 miliar dolar, 360 triliun. Bahkan even Warren Buffett sekalipun jadi terlihat kecil. Apalagi yang cuma dapat 7,5 M per tahun. Padahal tadi sebelum kita melihat Mike Trout, Warren Buffett, Jeff Bezos, 7,5 M per tahun besar gak? Besar. Kita mau gak? Cukup gak kalau dikasih kita 7,5 M? Cukup. 7,5 M per tahun lumayan, cukup. Tinggal taruh deposito dapat berapa duit. Tapi kita lihat ada yang di atasnya lagi, ada yang di atasnya lagi, terus dibanding sama Jeff, orang paling kaya di dunia, yang top 1% dari 1% dari 1% dari 1% dari seluruh dunia, 360 triliun per tahun, 7,5 M jadi kecil. Maka kalau kita mau menekan ego kita mulai belajar stop social comparison, stop banding-bandingin diri sama orang lain. Di atas langit selalu ada langit yang lebih tinggi. Jangan terus melihat ke atas. Sebaliknya, be nicer dan less flashy. Jadilah orang-orang yang lebih nice, lebih ramah, lebih baik. Dan kurangi pamer. Kurangi memamerkan hartamu, kurangi pamer apapun lah. Kurangi itu. Kenapa? Karena hasil penelitian yang ditulis oleh buku ini, penulis menemukan bahwa kamu pikir, you might think, kamu pengen punya mobil mewah, punya jam tangan mewah. Tapi sebenarnya kamu pengen, itu bukan barangnya. Yang kamu pengen adalah respect and admiration. Rasa hormat dan rasa kagum orang lain ketika melihat engkau memiliki barang tersebut. Sebenarnya kau gak pengen-pengen banget sama barangnya. Malah kalau kamu punya barang ini dan semua orang juga punya pengen barang yang sama, orang udah gak hormat lagi sama kamu, gak kagum sama kamu makin biasa aja sama barangnya, makin gak pengen barangnya. Kamu pengen barang itu, sebenarnya bukan karena barangnya. Tapi karena apa yang orang lain akan lihat terhadap kamu, akan mengagumi kamu, hormati kamu ketika kamu punya barangnya. Masalahnya, sebenarnya untuk bisa dapat admiration dan respect, untuk kita dihormati dan dikagumi orang lain, yang lebih efektif adalah bukan dengan beli barang mewah. Yang lebih efektif adalah sebenarnya kita bisa mendapatkan kehormatan dan dikagumi orang melalui kebaikan dan kerendahan hati. Justru ketika kita baik sama orang, ketika kita humble, gak sombong, orang lebih respect loh sama kita. Orang lebih hormat loh sama kita. Orang lebih kagum loh sama kita. Tapi kalau orang cuma kagum sama kita karena wah hartanya banyak, dia bisa beli barang mewah, pakai barang keren. Iya, orang akan berpikir ya dia hebat sih, dia sukses, tapi ya udah dia, gua. Gak ada hubungannya. Dia berhasil, iya gua gak ada hubungannya, ya hebat, ya udah hebat, besok juga udah lupa. Tapi ketika kita berbuat baik sama orang, kita menabur kebaikan ke dalam hidup orang lain, orang bisa bilang, hey, sejak ketemu dia, hidupku berubah loh. Kalau dulu aku gak ketemu dia, kalau dulu aku gak dibantu sama dia, mungkin aku gak ada hari ini. Mana yang bakal lebih menghormati dan mengagumi kamu? Orang cuma lihat, wah ya dia hartanya banyak. Setiap orang yang pernah mencicipi kebaikanmu, bersyukur untuk keberadaanmu di dalam kehidupan mereka. Jadi ironis. Kita pikir kita buang banyak uang untuk dapat barang-barang mewah, bisa dapat kagum orang. Padahal sebenarnya kita gak terlalu butuh juga barangnya. Berapa banyak orang beli mobil mewah terus akhirnya ya gak dipakai juga kan, lebih sering pakai mobil biasanya. Sayang mobilnya mahal soalnya kalau dipakai. Beli tas mahal-mahal, tapi dia pakai tas murah. Jarang-jarang pakai tas mahalnya. Kenapa? Iya, karena bukan butuh barangnya, butuh pengakuannya. Kalau untuk dapat pengakuannya, perbanyak kebaikan. Kalau perlu uangnya dipakai buat bantuin orang. Maka kamu akan lebih banyak di respect, lebih banyak dikagumi sama orang, daripada kamu beli barang-barang mewah tersebut katanya.
Jadi be nicer lebih baik. Dan less flashy. Kurangi pamermu. Kenapa? Karena hasil penelitian menunjukkan sebenarnya no one impressed. Gak ada yang benar-benar impress, kagum, wah sama kepemilikan harta kepemilikan yang kamu punya. Sebenarnya enggak. Yang paling impress sebenarnya kamu sendiri. Kamu beli perhiasan yang mewah. Sebenarnya kamu siapa? Kamu sendiri ngeliatin perhiasannya dan seterusnya. Orang lihat, wow iya mahal gitu kan. Tapi bakal kagum nggak? Nggak sekagum kalau kamu yang pakai dan lihat sendiri. Orang-orang ketinggalan malah berpikir, wah kalau saya yang pakai enak ya. Kalau saya ntar punya saya juga enak ya. Dia malah mikirin diri dia kalau dia punya. Bukan mengagumi kamu ketika kamu punya. Jadi sebenarnya ya gak ada yang impress sama hartamu sebesar kamu impress sama hartamu sendiri. Karena itu, perhatikan ini, Bapak Ibu ini penting. Jangan beli barang yang tidak kita butuhkan dengan uang yang tidak kita miliki, kredit, utang, hanya untuk dipamerin ke orang-orang yang bahkan kita gak suka. Itu celakanya. Banyak sekarang orang masuk ke dalam jebakan, dia beli barang yang dia gak butuh, belinya pakai kredit, nyicil, dia gak punya uangnya. Buat apa? Buat dipamerin ke orang-orang, masukin ke sosial media, terlihat hebat, terlihat keren, dan seterusnya. Ya kemarin udah banyak lah kasus-kasus influencer ditangkap dan seterusnya karena penipuan. Dia gak punya barang, gak ada pamerin barangnya. Buat apa? Ya kecuali kalau kamu punya uang sangat-sangat banyak, beli mobil mewah, ya serasa beli McD gak ada artinya, ya silahkan. Tapi kalau kamu buat beli itu hanya buat pamer kamu sampai ngutang, buat apa? Tekan egomu, be nicer, less flashy. Kurangi pamernya, perbanyak kebaikannya. Nah kalau itu tadi kita belajar tentang bagaimana kita menekan ego, sekarang kita melihat bagaimana kita bisa more wealth, meningkatkan kekayaannya. Untuk bisa more wealth, Charlie Munger mengatakan, Charlie Munger tuh co-foundernya Berkshire, jadi mitranya Warren Buffett. Kayaknya dari Warren Buffett umur 30-an, umur 30 deh, mereka udah bermitra bersama, bangun perusahaan bersama, ya akhirnya dua-dua jadi orang terkaya, ya satu perusahaan, co-founder. Kalau tadi Bill Gates ada Paul Allen, Warren Buffett selalu sama Charlie Munger. Charlie Munger bilang, aku gak pernah berniat untuk menjadi kaya, ya aku pengenkan, yang aku inginkan cuman menjadi independen. Nah kata independen inilah yang diagung-agungkan di dalam buku Psychology of Money. Kata independen inilah yang akhirnya menjadi the goal of personal finance. Tujuan dari mengelola keuangan pribadi yang dibahas di buku ini. Atau dengan kata lain, ya tujuan dari kita belajar soft skills, Psychology of Money, kalau menurut buku ini, adalah supaya kita bisa mencapai kondisi yang disebut dengan independent. Atau financial independent. Itu tujuannya. Kenapa kita belajar tadi menekan ego, less ego, more wealth. Kenapa kita belajar ada uncontrol, control. Ya ujung-ujungnya supaya kita bisa menjadi independen. Independen itu apa sih? Buku ini menjawab bahwa kondisi independen adalah kondisi di mana kita bisa melakukan apa yang kita mau, kapanpun kita mau, dengan siapapun kita mau, selama dan sepanjang kita mau melakukannya. Dan menurut buku ini, bahwa kondisi independen tadi, aku bisa bebas melakukan apa yang aku mau, kapanpun aku mau, sama siapa yang aku mau, sepanjang dan selama aku mau, itulah bayaran termahal yang bisa didapatkan dari kondisi keuangan yang baik. Jadi kenapa orang berlomba-lomba mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, sebenarnya ujung-ujungnya tujuannya untuk mencapai kondisi ini. Supaya bangun tidur, saya bisa memilih melakukan apa yang saya mau. Bangun tidur, saya nggak harus terpaksa mengerjakan hal yang tidak ingin saya kerjakan, karena saya kekurangan uang. Tapi saya cukup independen, saya bangun tidur, ya saya gak kerja pun, kalau saya harus pindah kerjaan pun, saya mau ada panggilan, mau pelayanan segala macam pun, bisa. Gak harus tergantung sama kerja untuk cari uang. Itu kondisinya. Nah mari kita lihat lagi, apa sih kata Alkitab? Kira-kira orang Kristen boleh gak sih mengejar independence tadi? Financial independence, boleh gak sih orang Kristen punya goal, wah saya pengen punya financial independence, sehingga bangun tidur saya bisa memilih melakukan apa aja yang saya mau, kapanpun saya mau, sama siapa saya mau, selama yang saya mau. Boleh gak? Nah Efesus 2 ayat 1, firman Tuhan berkata demikian. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Lalu firman Tuhan mengatakan bahwa ternyata manusia diciptakan Tuhan untuk melakukan pekerjaan baik, untuk bekerja. Kita tidak diciptakan untuk pensiun, kita tidak diciptakan untuk nganggur-ngangguran, kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi balik tujuan independennya tadi. Kalau tadi, oh saya mau financial independent,
Supaya saya bisa melakukan apa yang saya mau, kapanpun yang saya mau. Maunya ngapain ya? Maunya cuma liburan, maunya cuma santai-santai di rumah nonton. Ya itu tidak alkitabiah. Tapi ketika saya mengatakan, oh saya mau bisa financial independence, supaya saya kapanpun saya mau pelayanan, kamu saya dipanggil untuk melayani, kapanpun saya harus bantuin orang, kamu saya mau penginjilan, saya bisa, saya bebas. Gak harus berangkat ke kantor, gak harus jagain kerjaan, jagain toko, gak harus mengganggu pelayanan saya, mengganggu pekerjaan baik saya. Nah kalau itu gak apa-apa, boleh, malah bagus. Yang menarik Bapak Ibu, kata pekerjaan baik di sini, dalam bahasa Yunani ya digunakan kata agathos. Kita diciptakan Tuhan untuk melakukan agathos. Agathos itu apa sih? Dalam bahasa Yunani setidaknya ada 5 makna Bapak Ibu. Agathos, pekerjaan baik, adalah pekerjaan yang rejoicing. Yang ketika kita kerjaan kita happy. Gak cuma kita happy, orang lain juga happy. Jadi kalau kita kerja kita doang yang happy, orang lain malah bete, itu bukan agathos. Tapi agathos ketika kita kerjaan itu kita happy, orang-orang juga happy. Agathos adalah pekerjaan yang impactful. Kita kerjaan itu bawa berkat. Orang-orang menikmati manfaat, menikmati berkat dari apa yang kita kerjakan. Pekerjaan yang memuliakan Tuhan. Orang bisa bilang, gila kalau bukan Tuhan gak mungkin kamu bisa mengerjakan ini semua. Pekerjaan yang baik adalah pekerjaan yang high quality. Ada standard excellence. Kalau kita ngerjain kualitasnya bagus sekali. Dan pekerjaan yang baik adalah pekerjaan yang dikerjakan dengan setulus hati. Mengarah beban, gak harus untuk saya dapat apa di balik ini semua. Enggak. Dia bisa ngerjain dengan lapang dada, dengan tulus. Itu pekerjaan yang baik. Nah kita diciptakan oleh Tuhan untuk hidup, bekerja. Bukan buat nganggur-ngangguran. Bekerja apa? Bukan bekerja mencari uang, tapi bekerja melakukan pekerjaan baik. Nah pertanyaannya, apakah karir kita, usaha kita, pekerjaan kita sekarang sudah sejalan dengan pekerjaan baik yang Tuhan rancangkan buat kita? Apakah pekerjaan kita ada agathos, wah kita kerja happy, orang-orang juga happy, ada kualitas yang baik, kita muliakan Tuhan, kita kerjanya tulus, gak dibayar juga gak apa-apa. Apakah segitu? Kalau enggak, kalau kita masih bekerja untuk cari uang, ya kita perlu belajar mencapai kondisi financial independent, supaya kapanpun kita mau pelayanan, kapanpun kita mau melakukan pekerjaan baik yang nanti kita temukan di dalam Tuhan, kita bebas. Kita gak harus, saya harus kerja dulu buat nyari uang. Gak ada. Gak ada lagi cerita gereja telepon, pelayanan yang minggu ini, saya gak bisa sibuk, harus kerja. Kerja apa? Cari uang. Enggak. Ya kalau tujuan kita mencari financial independent-nya untuk itu, ya firman Tuhan approve. Dan Tuhan bilang, oke ya malah kamu harus mengajar independen itu, supaya ketika kamu kerja, kamu gak cuma kerja untuk uang, tapi kamu bisa kerja untuk agathos tadi. Nah pertanyaannya, gimana caranya untuk mencapai kondisi independen tadi? Ya caranya adalah be more wealthy, jadi lebih kaya gitu kan. Nah cuman bagaimana cara menciptakan kekayaan wealth? Buku ini menulis demikian. Kekayaan wealth itu diciptakan dengan cara menekan apa yang bisa saya beli hari ini, demi saya bisa ngumpulin uang, demi saya bisa punya lebih banyak pilihan di masa depan. Jadi gini, gimana cara mengumpulkan kekayaan? Saya sekarang punya uang, uangnya harusnya bisa saya pakai. Tapi uangnya nggak saya pakai, uangnya saya tabung. Nah dengan uang yang saya simpan, saya tabung, ke depan ketika saya diharapkan dengan pilihan, saya punya cukup uang untuk memilih lebih banyak pilihan. Atau uang saya sekarang pas-pasan, kalau saya mau beli makan saya cuma dapat misalnya McD. Tapi uang saya tabung, ketika nanti saya butuh makan lagi, saya bisa beli makan yang lebih mahal, bisa pilih mau sushi, mau McD, dan kawan-kawan saya lebih banyak pilihan. Itu adalah prinsip dasar mengumpulkan kekayaan, atau lebih gampangnya Bapak Ibu, bahasa sangat-sangat gampang itu bahasa buku kan berat ya. Bahasa sangat gampangnya adalah kunci wealth adalah menabung. Menyimpan uang, yang tadi saya di awal cerita, kita punya uang, kita belanjain, terlihat kaya ada barang, tapi sebenarnya harta kita berkurang. Tapi kita dapat uang, kita tabung, sebenarnya harta kita bertambah. Inilah behavior kelima yang perlu kita praktekkan dalam psychology of money. Menabunglah. Just save, menabunglah tanpa harus ada tujuan atau alasan khusus. Kadang orang, ya saya baru mau menabung, kalau ada tujuan jelas, oh ya saya mau beli mobil, saya mau beli tiket konser, saya mau beli handphone, saya mau beli rumah, baru saya menabung. Tapi kalau nggak ada tujuan menabung ya dia malas nabung. Ya udah dapat masuk duit, pas-pasan habisin. Enggak, buku ini mengatakan menabunglah meskipun kamu nggak punya tujuan khusus. Loh terus buat apa saya nabung? Kamu menabung buat jaga-jaga. Karena hidup full of surprise, hidup ini penuh kejutan. Kamu nggak tahu ke depan bakal terjadi apa. Karena kalau kamu menabung dengan baik, ketika ke depan terjadi apa-apa, kamu aman. Kamu punya cadangan.
Nah, cuma kenapa banyak orang yang sulit untuk menabung Bapak Ibu? Karena menurut buku ini sebenarnya menabung, saving money, itu adalah persoalan jeda antara ego kita sama penghasilan kita. Jadi menabung itu bukan soalnya saya punya penghasilan, dikurangin pengeluaran, saya nabung berapa, enggak. Sebenarnya yang bikin orang susah nabung. Karena nabung itu adalah sisa dari penghasilan yang kita dapatin dikurangin ego kita. Gaya hidup kita, lifestyle kita, bukan biaya hidup ya. Biar kita bisa tekan pas-pasan. Tapi karena kita mau gaya hidup, mau hidup enak dan seterusnya, ego kita tinggi, itu yang bikin kita makin susah menabung. Masalahnya buku ini juga mengatakan, seberapa banyak pun engkau menghasilkan uang, engkau dapat income, you earn, kamu gak akan pernah bisa membangun kekayaan, building wealth, kecuali kau mulai menaruh batasan terhadap seberapa kesenangan yang bisa kamu nikmati dengan uangmu hari ini. Jadi kamu hanya bisa mulai membangun kekayaan, building wealth, kalau kamu bisa menaruh batasan. Dengan uangku hari ini, ya aku sebenarnya bisa sih lebih bersenang-senang dari ini. Tapi aku cukupkan, aku batasi. Aku cukup puasnya segini aja. Supaya ada yang bisa aku tabung. Makanya menurut buku ini yang namanya saving rate, jumlah proporsi uang yang kita bisa tabung dari penghasilan kita, itu jauh lebih penting daripada investment return rate kita. Daripada tingkat keuntungan hasil investasi kita. Biasanya kita pikir loh, kan daripada saya nabung terus tapi gak dapat return apa-apa, gak diputer di investasi, kan mendingan saya nabung dikit tapi investasi jalan, kegulung-gulung terus. Iya, masalahnya hasil investasi gulung itu uncontrollable factor, itu faktor yang tidak bisa dikontrol. Iya, kalau kamu lagi luck, lagi hoki, returnnya tinggi. Tapi kalau lagi krisis, tiba-tiba pandemi. Tapi ketika kamu menabung, itu controllable, itu faktor yang bisa kamu kontrol. Karena itu jauh lebih penting, kamu perbesar saving rate-mu. Perbesar proporsi uang yang bisa kamu tabung. Karena itu masih di dalam kontrol kuasa tanganmu. Jangan cuma ngarepin investment return yang kelihatannya tinggi, tapi sebenarnya gak bisa dikontrol. Ya selama ini tinggi ya karena lagi hoki. Kalau enggak bisa turun ya bisa juga. Lebih aman kamu perbesar saving rate-mu. Nah apa sih kata Alkitab Bapak Ibu tentang menabung? Apakah mengimani Tuhan bakal memelihara? Kan Tuhan pasti bakal memelihara saya. Memang masih harus nabung, kan Tuhan yang cukupin, emang masih harus nabung. Amsal 21 ayat 20 firman Tuhan berkata, orang yang bijak menabung untuk hari depan. Tapi orang yang bodoh menghabiskan semua uang yang didapat. Dapat duit langsung habis, dapat duit langsung habis, masuk gaji, masuk penghasilan langsung habis. Sorry, kata firman Tuhan itu tidak cerdas, bodoh, foolish. Tapi orang yang bijak menabung untuk masa depan. Amsal 13:11, harta yang cepat diperoleh akan cepat hilang. Tapi siapa mengumpulkannya sedikit demi sedikit menjadi kaya. Sering lihat orang dapat lotre, dapat uang banyak cepat juga hilangnya. Orang yang bertaruh, ya misalnya judi apa segala macam, dapat untung, ya cepat juga hilangnya. Tapi harta dikumpulkan sedikit demi sedikit, itu akan menjadi kaya. Makanya saya suka banget pas buku ini bilang bahwa time, waktu, adalah the most powerful force in investing. Waktu adalah daya yang paling kuat di dalam berinvestasi. Kita pikir selama ini investasi yang penting adalah analisa. Semakin kamu jago analisa, makin besar keuntungan investasimu. Enggak. Faktor yang paling kuat di dalam investasi adalah waktu. Semakin panjang waktu yang kamu punya, kamu bisa dapat keuntungan lebih besar. Maka prinsip yang kena bisa kita pelajari behavior ke-6 adalah save your money, tabunglah uangmu sebanyak, sedini, dan selama mungkin yang bisa kamu lakukan. Naikkan saving rate-mu sebanyak-banyaknya, tabunglah sedini-dininya, dan tabunglah sepanjang-panjangnya. Jangan tengah-tengah, aduh udah banyak ya, udah untungnya, udah tarik yuk cabut. Jangan, itu bergulung terus Bapak Ibu. Ada yang namanya compounding. Dari 2 jadi 4, 4 jadi 8, namanya di masih dikit 8 jadi 16, 16 32, 64, dan masih dikit 128, 128 jadi 256, jadi 512, jadi 1000, jadi 2000, jadi 4000, jadi 8000, jadi 16000. Makin lama, dalam waktu periode yang sama penambahannya akan makin banyak. Kalau makin panjang. Dan kalau kita nggak tarik. Itulah sebenarnya kalau kita lihat dari harta kekayaan Warren Buffett, net worth yang Warren Buffett gitu ya. Kekayaan Warren Buffett, dari total kekayaan dia 84 miliar dolar atau 1.260 triliun, 1.200 triliun diantaranya baru dia dapatkan setelah dia umur 65 tahun ke atas.
Menggulungnya tuh double-double tuh di belakangan setelah dia umur 65. Jadi sebelum umur 65 harta dia tuh baru 60 triliunan Bapak Ibu. Tiba-tiba setelah umur 65 hartanya bertambah 1.200 triliun. Lihat grafiknya. Baru mulai tingginya belakangan. Kenapa? Waktu. Dan saya bilang awalnya dari 2 jadi 4, masih dikit, 4 jadi 8 masih dikit. Tapi ketika kamu udah 2.000, 2.000 jadi 4.000, 4.000 jadi 8.000, 8.000 jadi 16.000. Compounding, bunga berbunga. Ya makin banyak kalau waktu. Dan Warren Buffett udah mulai mulai invest dari dia umur 11 tahun. Dari sini kita belajar bahwa ada perbedaan antara getting wealthy, pengen menjadi kaya, dan staying wealthy, mempertahankan kekayaan. Ya kalau getting wealthy kata penulis bukunya ya kamu carilah banyak buku. Ngajarin bisnis, entah ngajarin cryptocurrency, ngajarin trading, saham, banyak. Tapi cuma satu jalan untuk bisa stay wealthy, untuk bisa mempertahankan kekayaan. Jalannya adalah frugality, kesederhanaan, dan paranoia, ketakutan. Getting wealthy mengatakan kamu harus ambil resiko, optimis saja, tapi staying wealthy untuk bisa bertahan dalam kekayaanmu, kamu harus menghindari resiko dan hidup dalam ketakutan. Nah apa kata firman Tuhan Bapak Ibu? Ini itu bagian terakhir. Apa kata firman Tuhan tentang kesederhanaan dan paranoid, ketakutan? Kalau kesederhanaan tadi kita udah baca, Ibrani 13:5, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Oke, kesederhanaan sejalan sama firman Tuhan. Tapi kalau paranoid, harus kalau saya paranoid, takut nanti pesimis, enggak. Firman Tuhan bilang dalam Matius 6 ayat 25, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Jangan khawatir apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai. Dan untuk satu ini, sorry, Alkitab gak setuju. Kalau dibilang, kamu harus untuk bisa mempertahankan kekayaan, hidup sederhana, ya betul hidup sederhana. Tapi harus hidup ketakutan, hiduplah seolah besok hartamu hilang. Jangan gitu, buat apa? Kita gak punya damai. Kita bilang, jangan kamu khawatir. Nah kita masuk ke behavior yang ketujuh, dikatakan, it's okay with a lot of things going wrong. Gak apa-apa kalau banyak hal akhirnya berantakan dan tidak berjalan dengan sesuai rencana. Kenapa? Karena seringkali kita bisa salah setengahnya, tetap menghasilkan keuntungan. Ini disebut dengan tail investment. Saya kasih contoh langsung nih Bapak Ibu. Amazon, ketika dia mau investasi gitu ya, si Jeff Bezos, dia investasi dalam banyak produk. Satunya adalah dia mau terbitin launching Fire Phone. Smartphone versi Amazon, namanya Fire Phone, API. Tapi 3 bulan setelah launching, Amazon rugi 170 juta dolar. Berapa miliar tuh, atau berapa triliun. Belum tambah inventory 83 juta dolar. Harusnya Jeff Bezos sebagai CEO, dia minta maaf dong ke pemegang saham. Tapi Jeff Bezos malah bilang gini, lah kalau pikir ini kesalahan besar, enggak. Ini cuma salah satu kegagalan kecil. Kita tuh bakal coba gagal tuh bakal lebih banyak lagi. Tapi dari sekian banyak yang gagal, ada satu yang berhasil aja. Contohnya Amazon Web Service, dia langsung dapat 10 miliar dolar. Jadi kita menabur banyak, ya jangan berharap semua berhasil. Pasti banyak gagal. Venture capital juga gitu. Investasi startup. Startup invest ratusan startup. Cuman berharap ada 1 atau 2 deh ya kayak Gojek sama Tokopedia bisa IPO. Mereka nutup. Gak harus semua berhasil. Gitu juga dengan kita. Kita investasi, kita tabur banyak. Kalau tiba-tiba ada yang rugi gimana? Ya udah gak usah khawatir. Ada aja waktunya 1-2 yang bikin kita bisa nutupin semua kerugian kita. Contohnya adalah Walt Disney. Pertama kali Disney Studio itu sempat bangkrut di tahun 1930-an Bapak Ibu. Mereka produksi sampai 400-an kartun dan rugi banyak, hampir bangkrut. Tiba-tiba muncul satu kartun, yaitu kartun Snow White, Putri Salju dan 7 kurcacinya. Dan dari kartun itu doang, 6 bulan pertama mereka bisa menghasilkan 8 juta dolar. Jadi it's okay. Kalau banyak bermasalah, banyak yang rugi, nggak apa-apa. 1-2 aja kita untung udah cukup. Nah apa kata Alkitab tentang investasi? Pengkhotbah 11 ayat 2. Investasikan apa yang kamu punya di beberapa tempat sekaligus. Karena kamu gak tahu bencana apa yang bakal terjadi di hari depanmu. Ya kita bilang hari depan ada bencana? Ada. Loh kan Tuhan memelihara ada bencana? Ada. Maka kamu perlu bagi ke beberapa tempat sekalipun. Jadi bukan soal yang kita invest benar atau salah, tapi kalau kita benar, dapatnya berapa banyak. Tapi kalau salah, berapa kecil. Dan yang paling terakhir Bapak Ibu yang ke-8, adalah kita belajar untuk manage uang kita dengan mindset, apakah saya bisa tidur dengan nyenyak malam ini atau enggak. Jangan mentang-mentang, semua oke nih. Meskipun ada yang rugi-rugi, wah sembarangan saya taruh uang saya, enggak. Ketika saya mau make decision, apakah ini keputusan keuangan yang benar, tepat atau enggak,
Kita mikir, kalau saya ambil keputusan ini, malam saya bisa tidur dengan nyenyak atau enggak ya? Dan sesederhana Bapak Ibu, mindset sederhana itu ternyata adalah sebuah the best guidepost, pedoman yang paling baik dalam seluruh keputusan keuangan. Nah ini biasanya yang paling mahir ibu-ibu. Bantu suami-suaminya ketika mengambil keputusan keuangan, nanti malam tidur nyenyak gak? Kalau kamu tidurnya gak nyenyak, kalau istrimu tidurnya gak nyenyak, sorry ada yang salah dengan keputusan keuanganmu. Nah gimana biar bisa tidur nyenyak? Harus punya plan B. Ya bahasa bukunya ribet sih, bukunya bilang, ya kamu harus punya perencanaan terhadap rencana yang bakal gagal ketika kamu rencanakan. Ya intinya kamu punya plan B lah. Kalau perencanaan A gagal, kamu udah ada rencana cadangan. Atau bahasa kerennya, bahasa keuangannya, kamu punya margin of safety. Dan gimana kamu punya margin of safety? Ya kamu harus punya frugal budget. Punya budget yang kalau bisa tekan sekecil-kecilnya, bayangin pengeluaran bakal sebesar-besarnya meskipun mungkin kamu bakal pakai lebih banyak dan pengeluaran lebih kecil, tapi anggaplah kemungkinan terburuk yang terjadi. Gini loh Bapak Ibu, seringkali kalau teman kita mau renovasi rumah, kita lihat planningnya dia, kita bisa bilang, saya nggak yakin ini bisa nggak over budget dan saya nggak yakin ini selesai tepat waktu. Kita udah ngeliat aja, kita tahu, wah ini pasti over budget ya, ini pasti lewat waktu. Tapi kalau kita sedang renovasi rumah, kita seringkali ngerasa, ini pasti on budget, ini pasti tepat waktu. Padahal enggak. Kita harus punya margin of safety, jaga-jaga. Kalau over budget gimana ya? Jangan ngitung selalu pas-pasan, harus ngitung, anggap deh ini pasti over budget. Ya syukur-syukur kalau nggak over budget, di bawah budget lebih bagus. Tapi harus punya mindset, saya harus selalu planning, jaga-jaga kalau over budget, jaga-jaga kalau overtime. Dan firman Tuhan berkata terhadap bagian ini, Pengkhotbah 5:18, setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda untuk kuasa untuk menikmatinya, menerima bahagiannya, untuk bersuka cita dalam jeripayanya, itu pun karunia Allah. Jadi Bapak Ibu, kalau hari ini kita masih bisa tidur dengan nyenyak, kita masih bisa menikmati harta yang Tuhan kasih ke kita, itu pun anugerah Tuhan. Berapa banyak orang hari ini yang hartanya banyak, tapi hasil nipu orang tidur dengan nyenyak. Mikir, nanti kalau saya dibalas gimana ya? Ada orang mau jahatin saya balik gimana, balas dendam gimana ya? Saya dirugin, saya dibohongin orang kayak saya bohongin orang gimana ya? Gak bisa tidur nyenyak. Tapi kalau hari ini kita masih bisa menikmati apa yang Tuhan berikan ke kita, itu pun anugerah Tuhan. Maka untuk penutup Bapak Ibu, dikatakan kita harus punya personality yang balance. Satu sisi kita optimis hari depan, Tuhan memelihara, atau sisi kita harus selalu berjaga-jaga. Jaga-jaga spare margin of safety kalau over budget, jaga-jaga spare margin of safety kalau butuh waktu lebih. So kesimpulan Bapak Ibu, kalau saya ulang dari semuanya, kuncinya apa sih yang kita pelajari lesson learn dari buku ini? Untuk bisa menjadi berhasil dalam keuangan, itu bukan soal kepintaran, tapi soal perilaku, soal mindset. Behavior yang pertama kita belajar, ada namanya faktor keberuntungan. Jadi tetap humble ketika semua lancar-lancar, tetap jangan stres, tetap forgiving, memaafkan ketika semua berantakan. Jangan lupa, tekan egomu yang pengen terlihat kaya, dan kumpulkanlah uang untuk nabunglah uang untuk benar-benar menjadi kaya sesungguhnya. Dan untuk menekan egomu, berhenti menginginkan lebih. Dan jangan pertaruhkan apa yang tidak patut dan tidak layak untuk kamu pertaruhkan. Jangan pertaruhkan keluargamu, relationshipmu, imanmu, reputasimu. Yang keempat, stop membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain. Hanya demi mendapatkan pengakuan. Tapi mulailah bersikap baik sama orang lain, kurangi pamernya. Dan mulai nabung. Apapun alasannya ada tujuan-tujuan, mulai nabung. Dan nabunglah sebanyak mungkin, sedini mungkin, dan sepanjang mungkin. Yang ketujuh, gak apa-apa kalau misalnya ada 1-2 hasil tabunganmu yang gagal, nanti ada 1-2 yang bakal tutup semuanya. Tapi, kamu juga harus ingat, kamu hanya mengambil keputusan keuangan, dari keputusan-keputusan yang bisa memberikan kamu kedamaian. Memberikan kedamaian pada keluargamu. Yuk Bapak Ibu kita sama-sama tutup dalam doa sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab. Bapak dalam surga mengucap syukur Tuhan untuk pembelajaran yang boleh kami pelajari dari buku The Psychology of Money, dan kami boleh melihatnya dari kacamata perspektif firman Tuhan. Ada yang baik yang bisa kami terapkan, ada yang mungkin tidak bisa kami terapkan. Tapi kami percaya Tuhan, apa yang kami pelajari, hikmat dunia yang bisa kami terima pun, kami percaya itu daripada Tuhan. Itu hikmat daripada Tuhan, apa yang baik Tuhan, itu berasal daripada Engkau. Kami rindu Tuhan untuk bisa menjadi pribadi-pribadi yang punya behavior yang baik terhadap keuangan. Gak butuh kepintaran, tapi butuh disiplin, butuh mindset yang tepat.
butuh perilaku yang tepat. Kayak belum belajar menggunakan uang kami dengan lebih bijak Tuhan, karena kami tahu bahwa apa yang kami punya itu bukan milik kami, itu milik Tuhan yang dititipkan kepada kami. Daripada kami ngotot untuk mendapat uang lebih banyak yang tidak bisa kami kontrol, ajar kami untuk disiplin, mengelola apa yang bisa kami kontrol, uang yang ada di tangan kami. Agar kami nggak hanya sekedar berfoya-foya, terlihat pamer, terlihat kaya di hadapan orang lain. Mereka boleh belajar berhemat, belajar menabung, untuk mencapai kondisi independen, di mana kami punya kebebasan, kami punya waktu untuk melayani Engkau, punya waktu melakukan agathos, kapanpun kami inginkan, tanpa harus terikat untuk mencari uang. Tuhan tolong kami, Tuhan bantu kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, kita akan mulai masuk ke sesi tanya jawab. Dan kalau Bapak Ibu ada pertanyaan juga bisa tanya di Zoom. Saya udah login Zoom juga dan saya bisa lihat di chat. Tapi kalau ada Bapak Ibu yang di onsite mau tanya juga bisa langsung angkat tangan. Dan saya akan mencoba menjawab pertanyaan Bapak Ibu. Ada pertanyaan dari Zoom atau dari teman-teman itu yang bisa bacakan pertanyaannya? Yang di onsite, apabila ada pertanyaan, ya Anda bisa bertanya langsung. Ada mungkin Bapak Ibu, ya. Ini topiknya sangat menarik. Ya, kalau nggak ada, saya boleh nanya nggak Pak Tim? Boleh, silakan Pak. Mungkin agak sedikit tidak begitu nyambung sama bukunya ya, tapi saya tuh ada satu ayat itu yang cukup mengganggu. Sebetulnya ada beberapa ya, kayak Alkitab itu tidak begitu suka dengan orang kaya. Ya mungkin Alkitab selalu menjanjikan kedamaian dan penjagaan, tapi seperti unta yang lebih mudah unta masuk ke lubang jarum. Terus kemudian ada satu orang yang sudah mengejar-ngejar Tuhan, mau jadi murid, malah disuruh buang harta, ya orang itu jadi down seperti itu. Thank you Pak Tim. Oke. Jadi kalau saya ulang pertanyaannya, jadi apakah sebenarnya Alkitab kesannya kok gak suka sama orang kaya, gak suka sama uang gitu ya? Gak salah, karena bahkan Alkitab mengatakan kamu harus milih mau menjadi hamba Tuhan atau hambanya Mamon, hamba uang. Loh, uang seolah di versus nih, yang cuman uang yang benda mati, dilawanin sama Tuhan, Allah pencipta alam semesta. Kok bisa segitunya ya? Karena itu masalah hati manusia. Yang masalah itu bukan uangnya, tapi masalah adalah hati manusia terhadap uang. Hati manusia terhadap uang, pengennya apa? Ya pada dasarnya manusia ya, berdosa, mereka pengen feel good, look good and have the goods. Manusia pengen menikmati apa yang enak, pengen terlihat hebat, terlihat keren, dan pengen memiliki apa yang dia lihat. Pengen punya. Mereka serakah, mereka egois, mereka sombong. Dan tiga-tiga itu mereka pikir mereka happy. Manusia berpikir kalau aku bisa menikmati apa yang enak dengan uangku, aku bisa membelajarkan buat aku terlihat hebat, keren gitu ya dengan uangku. Aku bisa membeli apapun yang aku pengen mau dengan uangku, aku happy. Tapi bukannya happy, mereka malah jadi egois, malah jadi sombong, jadi serakah. Dan tidak ada happiness dalam sana. Sukacita yang sejati ada di dalam Tuhan. Tapi iblis tahu. Ketika Adam dan Hawa pertama digodain, juga digodain seperti itu. Kamu lihat buah ini. Wah, kalau kamu makan sedap kelihatannya. Sedap kan, feel good, enak dimakan. Terus kalau kamu makan, kamu jadi seperti Tuhan, kamu look good. Wah dan ini enak banget kelihatannya, kamu ambil. Have the goods kamu pengen punya. Terus juga ketika Yesus dicobai di padang gurun oleh iblis, strateginya sama ngulang-ngulang. Kamu ubah roti ini menjadi batu ini menjadi roti. Feel good. Kamu loncat dari atas suruh malaikat topang kamu, hebat kan kamu dijemput sama malaikat. Oh, kamu naik lihat semua kerajaan ini saya berikan kepada engkau. Have the goods, memiliki semuanya. Nah, iblis tahu kelemahan manusia ada 3 hal itu. Keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Dan 3 hal ini bisa diraih dengan uang. Makanya uang, firman Tuhan mengatakan kau harus memilih. Kau gak bisa menyembah kepada 2 tuan sekaligus. Kamu gak bisa jadi hamba Tuhan, tapi jadi hambanya uang. Kamu gak bisa. Karena uang, kemarin saya baru bawa seminar, saya bilang seperti ini. Money is a good servant, but a terrible master. Uang itu adalah hamba yang sangat baik. Kita bisa pakai uang untuk bantuin banyak orang. Tapi uang juga bisa menjadi tuan yang sangat buruk. Kenapa? Makanya prinsipnya adalah you have to use money to love people. Gunakan uangmu untuk mengasihi orang lain. Karena when you love money,
You will begin to use people. Ketika kamu mulai mencintai uang, kau bakal mulai memanfaatkan orang lain. Jadi memang uang itu akar segala kejahatan kata firman Tuhan. Kenapa tuh firman Tuhan seolah-olah kok jauh banget gitu sama uang gitu. Ya karena memang itu permasalahannya. Masalah seluruh dunia ini yang firman Tuhan tahu, firman Tuhan relevan, relate, ujung-ujungnya uang. Udah ujung-ujungnya duit. Karena itu Tuhan berkali-kali menekankan jangan sampai kamu terjebak. Manfaatkanlah uang. Jangan dimanfaatkan sama uang. Jadi karena uang hambamu, jangan kamu jadi hambanya uang. Nah masalahnya banyak orang kaya, tadi saya bilang ketika mereka udah mencicipi harta yang lebih banyak, mencicipi kekuasaan yang lebih banyak, ambisinya naik. Margin ambisinya, keinginan untuk dapat lebihnya, itu semakin besar. Dibandingin orang yang gak punya apa-apa. Makanya berapa kali kenapa Tuhan suruh lepaskan kekayaanmu segala macam, Tuhan mau menguji. Apa ambisinya tadi loh, bisa dilepas gak? Karena kalau gak lepas, kamu gak bisa. Berarti kamu gak tulus all out cuman buat Tuhan. Kamu masih mau untuk dirimu. Uang tadi kan bukan sebenarnya, kenapa orang pengen uang banyak? Bukan for the sake of the uang, tapi supaya saya bisa menggunakan uang itu, supaya saya enak, saya hebat, keren, dan saya bisa punya semua yang saya mau. Ujungnya untuk diri dia sendiri. Untuk egoisan dia, kerakusan dia, keserakan dia, kesombongan dia. Dan Tuhan benci keegoisan, Tuhan benci kesombongan, Tuhan benci kerakusan. Dan uang menyebabkan itu semua. Maka Tuhan berkali-kali menekankan secara tegas untuk kita was-was sama uang. Semoga menjawab. Tim dari sini, teman-teman masih ada kesempatan? Oke, silakan Pak Sayuti. Tadi di awal ceramah Bapak kasih kita tahu ada satu OB ya. Waktu dia meninggal bisa kumpulin 8 juta US dollar. Ada keterangan tambahannya nggak Pak, gimana? Oh, dia cuma masukin index fund Pak. Jadi index fund gini-gini. Kita mau nabung gitu ya, misalnya ke reksadana, percayaan duit kita untuk dikelola sama manajer investasi, ya kita bisa pilih reksadananya, reksadana saham, campuran. Ada index fund adalah reksadana saham yang isinya nyesuain sama pergerakan harga pasar modal. Misalnya index fund dari IHSG, ya udah perusahaan-perusahaan yang membesar bentuk harga IHSG, ya itu dimasukin di situ semua saham-sahamnya. Dia cuma main index fund aja sebenarnya. Iya, Cuman yang dia penting bukan di rate investment return-nya, tapi dia gedein di saving rate. Jadi ketika uangnya nambah segala macam, dia nggak pernah tarik, dia selalu berusaha untuk hidup frugal, hidup sederhana, uangnya diperbanyak untuk ditabung proporsinya. Karena itu bisa dikontrol sama dia. Iya, terima kasih Pak. Terima kasih. Oke, ada lagi pertanyaan teman-teman? Kalau belum ada, nanti kita oper ke pertanyaan dari Zoom dulu ya. Tapi saya jadi ada pertanyaan lagi nih Pak. Boleh, silakan Pak. Dia hidup sederhana, ya. Tapi kalau sampai mungkin ya kita ngelihatnya tuh dia sampai sederhana cenderung menderita untuk dia meninggal uangnya dikasih ke orang lain, apakah itu juga alkitabiah ya? Pertanyaannya menderitanya untuk apa? Jadi gini, dalam kekristenan seringkali kita ada dua ekstrim. Yang satu mengatakan, wah kalau ikut Tuhan harus sukses, jaya, kaya raya gitu kan ya, itu teologi kemampuan pasti salah. Ada juga yang ekstrim mengatakan ikut Tuhan harus hidup menderita. Ya. Iya, tapi firman Tuhan mengatakan kau menderita untuk apa? Kalau kau menderita untuk kebenaran, itu good. Tapi kalau menderitamu karena menderita konyol, cari-cari perkara sendiri, sanggup sih kasih makan keluarga yang desain lah yang cukup gitu kan. Gak boleh, kita harus hidup menderita, makan yang susah kayak orang susah. Ya itu gak benar, itu gak alkitabiah. Jadi menderitanya untuk apa? Motif, karena etika Kristen itu adalah etika motivasi. Jadi kalau perbuatannya benar, motivasinya salah, tetap salah. Motivasinya benar, perbuatannya salah, tetap salah. Apalagi kalau udah salah. Harus perbuatannya benar, disertai dengan motivasi yang benar. Jadi kalau firman Tuhan mengatakan, sekalipun kau menderita, tapi demi kebenaran, demi Kristus, engkau tetap berbahagia. Engkau tetap punya sukacita. Tapi jangan, oh kalau gitu kita harus hidup menderita gitu ya. Terus kita nyari-nyari penderitaan sendiri, penderitaan konyol, nyusahin keluarga. Ya itu gak benar juga. Tuhan kan mau kita memelihara bertanggung jawab terhadap keluarga kita. Seperti itu. Oke, thank you Pak Tim. Kita lanjut ke pertanyaan dari teman-teman yang ada di Zoom. Ya ini dari Andri Chang ya. Jadi apakah untuk mendapatkan kesempatan lebih besar untuk jadi kaya, kita harus mempersiapkan diri? Apakah dengan meningkatkan kapasitas diri lewat belajar dan networking, bagaimana kita bisa tahu arah yang Tuhan tunjukkan untuk kemakmuran kita? Apakah lewat talenta saja? Oke, saya akan coba jawab begini.
Ini pertanyaan yang sering saya dapat dulu ketika saya mulai mengambil sekolah teologi S2. Saya ditanya, kenapa kamu dari bisnis terus masuk sekolah teologi? Kan saya nggak bisa, kalau yang nanya orang Kristen saya nggak bisa bilang, oh ini karena panggilan. Jadi saya bisa cerita seperti ini. Saya bilang, tadi kan keberuntungan sama dengan kesempatan sama persiapan. Nah, maka ketika saya belajar bisnis, saya belajar untuk membangun persiapan. Lalu ketika saya belajar teologi, saya belajar untuk membangun kesempatan. Gimana membangun persiapan? Saya kasih ilustrasi seperti ini. Katakanlah ada dua orang yang berdoa, sama-sama doa sama Tuhan minta berkat. Tuhan curahin dong berkatnya. Ketika Tuhan mau curahin berkatnya, ada dua tipe orang. Orang yang pertama, dia nyiapin wadah buat terima curahan berkat Tuhan, cuma seukuran gelas misalnya. Orang kedua, dia siapin wadah buat terima curahan berkat Tuhan, seukuran ember. Nah, meskipun ya ketika Tuhan curahin berkatnya, yang terima tampung curahan berkat Tuhan banyak yang mana? Yang seukuran ember dibanding gelas. Meskipun mungkin buat dia bikin si wadah ember tadi yang lebih besar seukuran ember, dia butuh waktu lebih banyak, butuh tenaga lebih banyak, butuh pengorbanan lebih banyak, dibanding orang yang cuma nyiapin wadah seukuran gelas. Tapi dia perlu mempersiapkan yang lebih besar untuk terima curahan berkat Tuhan. Persiapan dari dia, tapi kesempatan dari Tuhan. Nah, ketika kesempatan dari Tuhan, gimana ya supaya Tuhan bisa memberikan kesempatan kepada kita lebih banyak daripada dia kasih orang lain. Tadi yang kita lihat kan, ada orang-orang yang memang dikasih lebih kesempatan, ada yang dikasih kurang. Proporsional beda-beda, ada yang kasih 5, ada yang dikasih 1. Pertanyaannya gimana ya supaya, bisa gak sih supaya Tuhan kasih kita yang lebih banyak tadi kesempatan. Bisa gak kita gerakin Tuhan seolah seperti itu? Nah, firman Tuhan berkata demikian. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Pertanyaannya, apa itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah itu bukan soal lokasi. Oh nanti di surga atau di bumi. Kerajaan Allah adalah kondisi di mana kita memposisikan Tuhan sebagai raja dalam kehidupan kita. Kita memposisikan Tuhan sebagai raja, CEO, bos, pemimpin yang paling tinggi, yang paling terutama dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan mengatakan, ketika kita memprioritaskan Tuhan sebagai yang terutama tertinggi dalam kehidupan kita, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saya suka the way Pastor Rick Warren, Saddleback Church, memparafrase kalimat ini. Dia bilang dari ayat ini, dia bilang seperti ini. Whatever you want God to bless in your life, you put God first in that aspect. Apapun yang engkau ingin Tuhan berkati dalam kehidupanmu, prioritaskan Tuhan dalam aspek tersebut. Kalau kita mau Tuhan berkati kita dalam usaha kita, pekerjaan kita, prioritaskan Tuhan dalam pekerjaan kita, usaha kita. Ada gak kita milih pekerjaan yang kita mikir, oh pekerjaan ini bisa memuliakan Tuhan gak ya? Bisa jadi berkat buat orang gak ya? Bisa bawa orang kenal Tuhan gak ya? Atau kita cuma milih kerjaan yang mana yang cuannya paling gede? Meskipun harus nipu, harus suap, harus yang jorok-jorok pun, udah yang penting untungnya yang paling gede. Ya berarti kamu gak prioritaskan Tuhan dong. Ya kalau kamu Tuhan berkati pekerjaanmu, prioritaskan Tuhan di sana. Kalau engkau mau Tuhan memberkati engkau dalam keuanganmu, prioritaskan Tuhan dalam keuanganmu. Ada gak setiap kali kita mendapat penghasilan, bagian pertama, bagian terbaik, langsung kita persembahkan untuk Tuhan. Atau nanti kalau ada sisa ya Tuhan, saya pakai dulu. Atau enggak, ini persembahan utamaku, perpuluhan utamaku untuk memuliakan Tuhan. Sebelum aku pakai buat apa-apa Tuhan, aku baru dapat, aku mau kasih ke Tuhan. Setiap kali kita kasih persembahan ke Tuhan, kita lagi relate sama Tuhan dalam 3 dimensi. Masa lalu, masa kini, masa depan. Kita kasih persembahan ke Tuhan, Tuhan ini penghasilan pertama kita bilang, Tuhan aku bersyukur untuk masa lalu Tuhan berkati. Tuhan engkau yang terutama paling penting dalam masa kiniku, dan Tuhan aku mempercayakan hari depanku ke dalam tangan-Mu. Ada gak kita prioritasin Tuhan dalam keuangan kita? Ada gak kita prioritasin Tuhan dalam keluarga kita? Kalau kita mau Tuhan berkati kita, keluarga kita, ya kita prioritaskan Tuhan dalam keluarga kita, pernikahan kita. Ada gak kita ya bersama-sama pasangan, bersama keluarga, bersatu, berdoa bersama cari Tuhan. Intinya apapun yang kita ingin Tuhan berkati dalam kehidupan kita pengen Tuhan kasih kesempatan lebih dalam aspek hidup kita, prioritaskan Tuhan dalam aspek kehidupan tersebut. Itu janji Tuhan. Tuhan gak janji, oh ya semua bakal diberkati sama rata. Enggak, beda-beda. Sejauh mana kamu memprioritaskan, tapi kan Tuhan maha kasih. Berarti maha kasih rata dong, semua kok beda-beda loh. Maha kasih Tuhan sudah terbukti waktu pengorbanan kayu salib. Firman Tuhan berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang menyerahkan nyawa untuk sahabat-sahabatnya. Kematian Yesus membuktikan kasihnya begitu besar buat kita. Tapi Yesus jangan mentang-mentang karena Tuhan maha kasih, terus Tuhan berkatin aku dong. Tuhan tidak wajib memberkati kita. Dia membuktikan kasihnya lewat pengorbanannya.
Dia tidak ngutang sama kita, dia nggak wajib memberkati kita, dia pengen berkatin kita, pengen. Tapi untuk dia bisa berkatin kita, adalah yang harus kita tempuh dulu. Kita prioritaskan Tuhan dalam aspek-aspek kehidupan kita. Baru Tuhan berikan kesempatan lebih dalam aspek tersebut. Semoga menjawab ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Joko. Panjang juga ya. Saya pribadi masih mencari jalan menjadi kaya raya dan berambisi menjadi kaya raya. Karena ada mimpi yang akan saya wujudkan ketika hal itu tercapai. Yaitu saya ingin membuat foundation yang khusus mendanai para calon hamba Tuhan yang mau ambil sekolah teologi. Pertanyaannya, bagaimana cara mengetahui apakah ambisi tersebut sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Kalau sesuai kehendak Tuhan, apakah ada ide-ide Josh? Iya benar, ide-ide Josh yang bisa saya kerjakan supaya mimpi itu segera tercapai. Oke, pertanyaannya gimana caranya saya tahu itu kehendak atau enggak, itu bisa bikin satu seminar sendiri lagi. Mendengar, mengenal, membedakan suara Tuhan. Itu gak bisa dijawab dengan singkat, butuh seminar, tapi ya saya coba jawab dengan sesingkat-singkatnya ya. Sekarang bayangin gini, kalau tiba-tiba orang tua kita telepon atau istri kita, pasangan kita telepon gitu ya, kita bisa ngenalin gak suara mereka? Atau kita bilang, halo ini siapa ya? Kita ngenalin. Kenapa? Karena kita sudah berrelasi sama dia lama, belasan tahun, puluhan tahun. Kita bisa ngenalin. Kita nggak nanya ini suara siapa. Sama, kalau kita mau bedain, ngerti kehendak Tuhan, mau dengar suara Tuhan, ini suara Tuhan bukannya, panggilan Tuhan bukannya, ya kamu harus punya relationship yang dekat sama Tuhan. Gak ada formula, inilah 5 langkah menemukan kehendak Tuhan, 5 langkah mendengar suara Tuhan. Gak ada kayak gitu. Karena kekristenan, it's not about religion. Kekristenan is all about relationship. Tentang relasi. Kalau kamu kenal kehendak Tuhan, ya bangun relasi sama Tuhan. Ada gak tiap hari baca firman? Ada gak tiap hari berdoa? Atau cuman Tuhan dicari pas lagi pengen, pas lagi mau tahu kehendak baru dicari. Kalau enggak, ya udah nggak mau, nggak dicari. Ya itu jawaban singkatnya. Jadi untuk tahu kehendak Tuhan, ya kamu relasi yang dekat dengan Tuhan. Tapi kalau mau lebih nangkap ya, itu satu seminar yang terpisah lagi nanti. Oke. Itu seri berikutnya dari Bright Business Fellowship ya Pak ya. Jadi teman-teman terus pantau ya. Terus kemudian ada pertanyaan lagi, apakah investasi di reksadana atau saham yang memberikan potensi return yang lebih tinggi dari tabungan atau deposito, tapi juga ada resiko rugi bisa dianggap sebagai saving? Oke, jadi prinsip gimana bedain saving sama investasi? Gampangnya gini, saving itu fungsinya buat kita jaga-jaga. Kita mau seliquid mungkin, secair mungkin. Kapanpun saya butuh, saya mau narik bisa. Oke, dan resikonya seminim mungkin. Investasi, prinsipnya adalah kenapa dia investasi? Karena dia menghasilkan return atau keuntungan yang lebih besar daripada tingkat inflasi. Jadi kalau kita nggak menghasilkan return, ya uang kita tergerus tuh sama inflasi, berkurang. Maka kita dapat return yang lebih tinggi, itu patokannya. Gak liquid gak apa-apa, soalnya long term. Jadi saving atau investasi itu bukan tergantung dari produknya apa, tapi dari kita, motifnya. Aku mau taruh di sini dengan motif memang buat long term, menghasilkan return lebih tinggi, atau aku taruh dengan motif mau jaga-jaga, tapi kapanpun aku bisa tarik, bisa cairin. Nah kalau dalam konteks ini dia bilang reksadana saham termasuk yang resikonya lumayan tinggi. Itu harusnya lebih masuk kepada investasi daripada saving. Kalau deposito, ya deposito masuk saving. Tapi kalau mau reksadana tapi yang resiko lebih rendah, ya masuk reksadana pendapatan tetap misalnya. Atau reksadana pasar uang. Nah itu lebih bisa buat saving dibanding reksadana pasar modal, reksadana saham. Itu resiko lebih tinggi. Seperti itu. Oke, lanjut. Ini masih ada 2 pertanyaan. Ada orang yang sudah banyak uang, tapi dia pelit banget dan super hemat. Bukankah semua orang meninggal tidak bawa apa-apa dari Pak Teddy? Betul. Hari ini kita belajar untuk berhemat, bukan untuk pelit gitu ya. Apa beda hemat sama pelit? Hemat ya untuk kita pakai diri kita sendiri, nggak harus berfoya-foya. Pelit itu kita nggak mau berkatin orang lain. Jadi enggak, sebaliknya firman Tuhan mengajar, iya kamu harus berhemat, mencukupkan diri, tapi kamu harus berlimpah dalam kebaikanmu kepada orang lain. Prinsipnya ada begini, ketika Tuhan menjanjikan tentang kelimpahan, setiap kali firman Tuhan janjiin kelimpahan ya. Limpah itu apa sih? Firman Tuhan banyak tuh ayat yang menjanjikan, oh Tuhan akan memberkatimu secara melimpah. Limpah itu apa sih? Ini ada gelas, saya tuang air, airnya penuh, setelah penuh apa? Airnya melimpah ruah. Apa yang terjadi ketika airnya melimpah ruah? Kondisi sekeliling air menerima kelimpahan air tersebut. Artinya ketika Tuhan memberkati secara kelimpahan, tujuan Tuhan memberkati kelimpah, bukan supaya kita bisa foya-foya. Tapi supaya kita bisa jadi saluran berkat, melimpahi, memberkati orang-orang yang di sekitar kita.
Jadi prinsip Kekristenan, iya kita hidup hemat untuk diri kita sendiri, tapi kita harus royal, harus generous, harus murah hati kepada orang lain. Bahkan murah hati saking pentingnya, masuk loh dalam buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan hati, generosity. Tuhan mau kita royal sama orang, generous sama orang, berbagi sama orang, jadi saluran berkat buat orang lain. Tuhan mau. Tapi Tuhan gak mau kita pakai uang untuk berfoya-foya untuk diri kita sendiri. Jadi harus hemat, gak boleh pelit. Itu prinsip firman Tuhan ya. Oke, thank you teman-teman. Sudah pukul 6. Oh, masih ada satu lagi Pak ya. Bagaimana, ini tadi sudah dijawab ya. Bagaimana jika investasi yang real dengan resiko rendah seperti properti yang bisa kami kontrol, apakah bisa dianggap menabung? Ya tadi sudah dijawab. Bukan masalah dia orang kaya atau tidak, tapi apa sih orang kaya itu menyembah Allah atau mamon? Abraham dan Ayub orang kaya raya tapi dikasihi Allah. Seperti itu komentar untuk pertanyaan sebelumnya ya. Iya. Terima kasih komentarnya. Oke, terima kasih teman-teman, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Matindas. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Thank you untuk Evangelis Timotius Stefanus yang sudah membawakan seminar sore hari ini. Mari kita memberikan aplaus buat dia. Dia sudah membawakan dengan luar biasa ya untuk poin-poin penting daripada tema daripada buku ini. Buku ini yaitu Psychology of Money ya. Dan ada satu poin penting yang memang saya juga tertarik ya. Untuk melihat bahwa goalnya adalah independence ya, goal dari buku itu. Dan Tuhan sebetulnya mengajarkan kita kebenaran firman Tuhan. Orang Kristen yang bertumbuh, yang rohani, justru harus dependen kepada Tuhan. Nah itu uniknya ya. Dan beliau, Evangelis Timotius Stefanus sudah menjelaskan dengan luar biasa sekali bagaimana kacamata daripada Alkitab melihat buku itu ya. Dan saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan dan kita bersyukur. Mari kita mau bangkit berdiri dan kita akan menutup seminar sore hari ini dengan kita naikkan pujian Bapa terima kasih, kemudian kita berdoa. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih, amin. Tuhan Yesus kami bersyukur, berterima kasih. Karena kami tahu sore hari ini ada semua karena anugerah yang daripada Tuhan. Engkau memberikan kesempatan kepada kami semua untuk mendengarkan seminar yang luar biasa sore malam hari ini ya Tuhan. Dan biarlah semua kebenaran yang baik yang kami pelajari, kami boleh lakukan, kami boleh praktekkan. Tetapi kami diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan juga untuk kami terus boleh memandang kepada Tuhan, boleh terus bersandar kepada Tuhan, boleh terus bergantung kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk Evangelis Timotius Stefanus ya Tuhan yang sudah menyampaikan seminar ini dan membagikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang boleh memberkati kami. Engkau terus pakai dia di dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan kepada dia. Bahkan seminar-seminar di luar kota, biarlah Tuhan yang menolong supaya dia diberikan kekuatan, kesehatan, bijaksana, kuasa dan kebenaran yang daripada Tuhan. Terima kasih juga ya Tuhan untuk jemaat Tuhan yang sudah hadir secara onsite maupun online di YouTube maupun di
Zoom ya Tuhan, Engkau juga berkati segala pergumulan mereka ya Tuhan, berikan kekuatan kesehatan, lindungi jaga keluarga mereka ya Tuhan, berkati usaha pekerjaan mereka, dan biarlah dibuat Tuhan berhasil. Terima kasih ya Tuhan untuk malam hari ini, biarlah kami semua ya Tuhan boleh diberkati dengan berkat yang daripada Tuhan. Kiranya kasih sayang yang sempurna daripada Allah Bapa, kasih penebusan dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, kekuatan, penyertaan daripada Allah Roh Kudus boleh menyertai kita semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan sekali lagi saya sambut untuk semua rekan-rekan, Bapak Ibu yang ada di Zoom maupun YouTube. Terima kasih untuk kebersamaan sore hari ini. Bapak Ibu boleh mengikuti YouTube maupun Zoom. Dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang sudah hadir secara onsite. Tuhan Yesus memberkati kita semua.